Pemirsa, di tengah minimnya penyebaran jumlah tenaga medis di daerah, anggota DPR mengusulkan agar kecerdasan buatan atau AI bisa dimanfaatkan. Kami mempersilahkan. Dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan pekan lalu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengusulkan penggunaan AI untuk membantu menganalisis penyakit di daerah yang kekurangan tenaga kesehatan. Usulan itu ditunjukkan untuk membantu pasien mengetahui penyakit yang diderita. Legislator fraksi PKB itu mengaku miris mendengar laporan minimnya jumlah dokter di daerah. Apalagi pendidikan dokter membutuhkan waktu yang panjang dibanding bidang pendidikan lain. Rp200.000 ini baru kontak-kontak sama Bu siapa itu, Bu Kurniasih. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak, kekurangan dokter yang ada ini, kita ini sekarang sudah cukup banyak dibantu dengan adanya AI, Pak. Saya bukan orang medis, saya membayangkan mungkin sekarang ini kita banyak melihat banyak sektor yang sudah dibantu oleh AI. Bisa nggak ya Pak, kira-kira di daerah-daerah tertentu yang mungkin ada tenaga medis dan sebagainya, yang mungkin ada ini kita bisa dibantu AI untuk sebagai paling tidak untuk membantu pasien kita untuk menganalisis penyakit dan sebagainya. Karena untuk menjembatani saja Pak, kalau tadi sampaikan Pak Menteri di daerah-daerah mana tadi yang laporannya tidak ada dokter sama sekali dan sebagainya, ini tentu miris sekali. Karena pendidikan dokter ini tidak sama dengan pendidikan yang lainnya, yang setelah lulus habis itu wisuda selesai bisa langsung terjun. Tapi kalau pendidikan kedokteran ini kan butuh waktu lagi, koas dan sebagainya, butuh waktu. Nah, ini tentunya kalau menunggu kan nggak mungkin juga masyarakat menunggu sampai lulus. Bagaimana bisa membiayai putra daerah, itu solusi yang luar biasa. Tapi itu kan butuh waktu. Nah, jenjang waktunya ini, untuk spirit waktunya ini kita bisa melakukan apa dengan itu? Dan tidak semua orang mau juga untuk dipindahkan ke daerah-daerah tersebut. Nah, bisa nggak dengan teknologi yang ada itu kita bisa mengganti kehadiran fisik dokter dengan yang lain, walaupun memang pasti tidak maksimal, tapi untuk mungkin penyakit tertentu. Karena Pak Menteri kapan itu juga sudah melakukan operasi jarak jauh juga ya Pak ya. Operasi jarak jauh itu juga luar biasa. Kalau itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan jarak jauh juga di wilayah tertentu yang tidak ada dokter, itu juga bisa salah satu solusinya. Menanggapi usulan DPR tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah saat ini fokus mengembangkan layanan telemedicine guna menjawab persoalan kekurangan dokter di daerah. Budi juga dengan tegas menyebut yang secara fundamental harus dijawab saat ini adalah kekurangan dokter, terutama di daerah-daerah terpencil. Budi menegaskan pemerintah saat ini fokus memperbanyak jumlah dokter untuk kemudian didistribusikan ke berbagai daerah. Ia meminta agar penggunaan teknologi jangan mengalihkan fokus utama, yakni jumlah dokter. Pasalnya, dokter dan tenaga kesehatan lainnya mesti berinteraksi langsung dengan pasien. Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, keluarga dan kerabat Dr. Icha Pakenoni memberikan penghormatan terakhir di rumah duka di perumahan RSS Baumata, Kota Kupang. Suasana harum menyelimuti rumah duka Dr. Icha Pakenoni, dokter umum yang meninggal dunia diduga usai mengalami intimidasi dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Sebelum dimakamkan, rangkaian prosesi diawali dengan misa requiem atau misa pemakaman. Dalam ibadah ini, keluarga dan kerabat mendoakan dokter yang dikenal sebagai sosok yang ramah dan berdedikasi dalam memberikan pelayanan kesehatan ini. Selesai misa, peti jenazah almarhumah diarak dari rumah duka menuju tempat pemakaman umum Liliba, Kota Kupang untuk dimakamkan. Seorang dokter umum di salah satu rumah sakit swasta tewas
diduga akibat intimidasi 3 oknum DPRD. Hasil tes kejiwaan, korban mengalami stres tingkat tinggi. Dia tidak nikah, Mama. Di depan peti jenazah, ayah dan ibu mendiang Dr. Ica berlutut dan mohon maaf kepada orang tua angkat almarhum, merasa bersalah tak berhasil menjaga anak mereka. Dr. Ica memilih mengakhiri hidupnya diduga akibat stres berat usai mendapatkan dugaan intimidasi dari 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara. Mendiang Dr. Ica sebelumnya bertugas di Rumah Sakit Leona menangani seorang pasien rujukan karena gigitan ular. 3 oknum anggota DPRD diduga mengintimidasi Dr. Ica dan menilai lambat. Usai kejadian, Dr. Ica menjadi pribadi yang murung dan sempat curhat ke kerabat mendapatkan teror dari nomor tidak dikenal. Bisa disampaikan ada nomor-nomor asing yang masuk teror. Itu berapa kali? Pokoknya semenjak kejadian itu dia dapat teror terus. Itu dari nomor itu tidak dikenal. Terornya berupa apa? Ya teror nanti pokoknya seperti yang terjadi. Jangan macam-macam. Hasil tes kejiwaan, Dr. Ica mengalami stres tingkat tinggi. Keluarga berharap ketiga oknum anggota DPRD diproses. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Dokter jaga pasien, siapa yang jaga dokter? Dugaan intimidasi apakah bagian dari ujian profesi? Kasus meninggalnya Dr. Ica Pakendoni yang diduga mengalami tekanan psikologis usai peristiwa di tempat kerja kini menjadi sorotan publik dan masih dalam penyelidikan aparat. Di tengah duka dan berbagai versi yang berkembang, muncul pertanyaan, bagaimana negara, institusi kesehatan, dan organisasi profesi memastikan dokter dapat bekerja dengan aman, baik fisik maupun mental. Untuk membahas lengkapnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Slamet Budiarto. Selamat sore, Dr. Budiarto. Selamat sore, Mbak. Ya dokter, sebelumnya tentunya kami ingin mengucapkan bela sungkawa terlebih dahulu turut berduka atas kepergian Dr. Ica. Dr. Budiarto, ini bagaimana PBID melihat kasus meninggalnya Dr. Ica ini? Apakah sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga? Hari ini tim Ikatan Dokter Indonesia dengan tim Kementerian Kesehatan melakukan investigasi. Saya belum mendapat laporannya, jadi nanti mungkin sore atau malam kita baru bisa mendapat laporan tersebut. Baik. Dan tentunya sudah ketemu keluarganya. Oke, tapi apakah sudah berkomunikasi dengan rumah sakit tempat Dr. Ica ini bertugas? Apa ada informasi yang disampaikan kepada pihak ID dari tempat Dr. Ica bekerja? Ya, di hari ini tim ID itu juga akan selain ke keluarga juga ke rumah sakit. Kita akan menanyakan kronologisnya dan kemudian termasuk kebenaran intimidasi dari anggota DPRD tersebut. Kan saksi-saksi banyak di rumah sakit dan kalau mungkin itu betul terjadi, ini sangat mengutuk anggota DPRD tersebut yang melakukan intimidasi. Dan saya kira ini perbuatan pelanggaran yang berat ya, apalagi seorang dokter itu kan berniat menyelamatkan pasien, menyembuhkan pasien, dan harusnya di UGD itu steril, tidak boleh ada keluarga ataupun masyarakat ataupun pejabat yang bisa masuk. Sejauh ini informasi apa yang disampaikan oleh pihak rumah sakit tempat Dr. Ica bekerja kepada ID? Apa terkait dengan intimidasi yang dilakukan ini? Kami belum menerima itu. Mungkin hari ini kita akan cek langsung dari tim investigasi tersebut. Karena kalau via telepon itu kan nanti banyak multitafsir sehingga kita langsung berhadapan dengan rumah sakit hari ini. Baik, Dok, dalam kasus seperti ini sejauh mana sih sebenarnya organisasi profesi itu dapat terlibat tanpa mendahului proses hukum? Ya, organisasi profesi itu sesuai dengan tujuannya kan kita harus melindungi masyarakat maupun melindungi anggota.
Dan dalam proses dokter itu kalau dulu itu sebelum ada Undang-Undang 17 tahun 2023, keterikatan anggota dengan organisasi profesi sangat kuat sekali. Karena saat itu masih ada Undang-Undang Praktek Kedokteran. Sekarang sudah dicabut, diganti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Fungsi-fungsi peran organisasi profesi sangat berkurang, sehingga jarak antara anggota dengan organisasi profesi jadi semakin jauh. Tapi dengan demikian kami selalu melakukan pendampingan termasuk kemarin dokter internship, kemudian kasus Sumatera Selatan yang dokter dipukul oleh pasien dan lain-lain, kita selalu hadir ada di situ sebagai organisasi profesi. Berarti sejauh ini nantinya akan pendampingan saja ya, atau bagaimana nih? Tidak hanya pendampingan, kami juga kalau memang terjadi pelanggaran hukum, kami akan memproses secara hukum apabila keluarga setuju. Yang kedua, secara politik atau secara institusi, kami akan mengirimkan kalau perlu anggota DPR tersebut diberhentikan ya, karena sangat tidak mengintervensi pelayanan medis sehingga itu layak diberhentikan. Dan yang di sisi pemerintah tingkat pusat, kami akan mengusulkan regulasi terkait perlindungan dokter dan tenaga kesehatan lain. Ya, publik kan ramai ya mengaitkan meninggalnya Dr. Icha karena ada tekanan psikologis dengan kejadian di tempat kerja, yaitu dugaan intimidasi. Apa yang perlu dipahami oleh masyarakat terkait dengan tekanan tersebut, dampaknya terhadap tenaga medis? Ya, saya akan memberikan keterangan dari dua sisi. Seorang dokter yang bekerja di unit gawat darurat, dia akan menangani semua penyakit yang bersifat gawat dan darurat. Artinya pasien-pasien yang berat-berat itu masuknya lewat UGD. Tanpa intimidasi pun, dokter ini sudah penuh tekanan, penuh stres, sehingga butuh fokus konsentrasi dalam melayani pasien. Itu dari sisi medis. Dari sisi masyarakat, orang kalau sakit gawat darurat, dia juga gampang terpancing emosinya untuk agar pelayanan medis itu menginginkan sesuai dengan keinginan dari masyarakat. Sehingga disitulah mulai timbul konflik. Nah, konflik ini tidak terjadi kalau ada regulasi. Karena kalau di UGD di luar negeri itu kalau pasien sudah masuk, tidak boleh lagi ada keluarga maupun apalagi pejabat atau masyarakat tidak boleh masuk. Sehingga dokternya fokus untuk melayani pasien. Nah, di Indonesia itu UGD itu masih seperti, mohon maaf tanda kutip, kayak pasar gitulah. Boleh masyarakat boleh masuk. Nah, ini adalah kewenangan rumah sakit dalam membuat aturan di rumah sakit. Seharusnya begitu masuk UGD sudah selesai, sudah dilayani, sudah bisa diselesaikan kegawat daruratannya, baru keluarga bisa berkomunikasi dengan seorang dokter. Sehingga keinginan kita harusnya saling memahami dan rumah sakit harus bisa melindungi dokter yang ada di UGD tersebut. Masyarakat, saya juga memahami masyarakat itu harapan terhadap dokter itu sangat tinggi sekali, sehingga mereka menganggap kalau datang ke dokter itu pasti sembuh atau bisa diselamatkan. Manakala tidak sesuai dengan harapan, timbullah tuntutan, timbullah intimidasi dan lain-lain. Padahal seorang dokter hanya berusaha maksimal menggunakan keilmuannya, menjalankan standar profesi. Kalau sudah itu dijalani, selesai. Apakah itu pasien meninggal ataukah sembuh, itu selesai. Dan jangan dikira kalau seorang dokter pasiennya tidak sembuh, itu juga sedih. Kalau pasiennya dokter meninggal, itu juga sedih, sama seperti keluarga. Nah, itu yang belum dipahami oleh masyarakat. Sehingga masyarakat juga harus memahami tugas-tugas seorang dokter, apalagi di UGD yang penuh dengan tekanan. Baik dok, ini kan banyak dokter yang mengatakan intimidasi verbal di
fasilitas kesehatan itu sebenarnya bukan hal baru ya. Tapi seberapa sering sebenarnya tenaga medis itu menghadapi tekanan dari keluarga pasien, bahkan mungkin pejabat ataupun pihak lain lah gitu? Ya sangat sering sekali dan bisa dicek di YouTube, di Google. Itu banyak sekali tenaga kesehatan, tenaga medis yang diintimidasi oleh pejabat, oleh pimpinan daerah, maupun pimpinan di tingkat pusat. Seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Nah ini kan sangat memprihatinkan kalau seorang dokter dilakukan intimidasi. Misalnya di rumah sakit milik pemerintah, tentunya direktur utama juga takut sama pejabat, takut diganti. Sehingga mereka membiarkan saja. Tapi dari sisi politik, kalau pejabat atau anggota DPR marah-marah, ini pelayanan kurang bagus, itu kan seolah-olah membela masyarakat, padahal itu tidak boleh seharusnya. Karena itu tindakan medis itu harus didiskusikan secara privat, bukan konsumsi untuk diviralkan seperti itu. Nah, lalu apakah selama ini dokter-dokter yang mungkin mengalami tekanan atau intimidasi punya mekanisme perlindungan jika mereka mendapat tekanan saat tugas gitu? Ya, ID sudah membuat hotline 24 jam untuk semua dokter baik yang lagi sekolah, kemudian dokter yang ada di UGD, di puskesmas maupun dokter spesialis yang ada di rumah sakit. Kita sudah membuat hotline agar bisa dilakukan tindakan pencegah oleh Ikatan Dokter Indonesia. Oh, jadi saat mereka mengalami hal tersebut, mereka menghubungi hotline tersebut atau ada bentuk perlindungan lain? Ya, jangankan intimidasi, tidak digaji berapa bulan pun bisa lapor lewat situ. Baik, dok, kalau misalnya seorang dokter mengalami tekanan mental ya akibat situasi di lingkungan kerja ini, apakah sistem kesehatan atau perlindungan kesehatan kita ini sudah punya jalur pendampingan psikologis yang efektif? Sampai saat ini belum, dan ini kewenangan dari Kementerian Kesehatan untuk mengatur hal tersebut. Dan harus kita pahami, walaupun pendidikan dokter itu sangat keras, panjang dan melelahkan, tapi dokter itu juga manusia, bisa stres setiap saat. Akibat sekarang begini, tidak usah diintimidasi, pasien meninggal padahal tidak salah, itu stres juga bagi dokter. Pasiennya tidak sembuh, itu stres juga kepikiran. Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang dokter itu empatinya kan sangat tinggi sekali, tapi ya kadang masyarakat, pejabat itu tidak memandang itu. Profesi dokter kan sangat dipagari dengan kode etik kedokteran yang sangat ketat, seperti itu. Ya, dok, sekarang itu ada tidak sih standar nasional perlindungan medis untuk menghadapi konflik di ruang pelayanan? Belum ada. Dan biasanya pihak rumah sakit yang melakukan itu, karena yang mempunyai institusi rumah sakit itu kan direktur rumah sakit. Jadi kalau rumah sakit daerah, pemiliknya adalah pemerintah daerah. Jadi ya itu kadang pelayanan medis dimasukkan dalam ranah politik, ya kadang seperti itu. Mereka pengen mendapatkan citra dengan memarahi perawat, dokter, itu ratingnya naik. Nah, itu kan harusnya tidak diperbolehkan. Dan ini butuh regulasi yang segera dari Kementerian Kesehatan tentang hal ini. Berarti selama ini belum ada. Apakah ke depannya ID akan mengajukan adanya standar nasional untuk perlindungan medis di menghadapi konflik di ruang pelayanan ini? Ya, kemungkinan besar kami akan mengajukan konsep regulasi, baik bentuk PP ataupun dalam bentuk peraturan Menteri Kesehatan. Bahkan kita akan mengajukan lagi undang-undang praktek kedokteran ya, yang kemarin dicabut. Karena di semua negara itu punya undang-undang praktek kedokteran selain Indonesia. Negara lain itu punya. Karena itu dokter itu kan tenaga yang paling strategis lah. Karena dia diharapkan sekali oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah kesehatannya. Tidak hanya dokter, perawat, bidan juga sama.
Baik, terakhir dok, apa yang ingin disampaikan IDI kepada dokter-dokter muda yang mungkin saat ini merasa takut dan cemas setelah mengikuti kasus ini? Ya, kami menyampaikan pada anggota IDI, ya, khususnya untuk yang dokter-dokter UGD, memang betul bahwa pekerjaan Anda tekanannya sangat kuat. Tanpa intimidasi pun, yang pasien-pasien yang ditangani itu adalah pasien-pasien yang gawat darurat. Sehingga harus bersabar, niatkan untuk menyelamatkan pasien, menyembuhkan pasien berdasarkan standar profesi yang ada. Dan kalau ada masalah, segera lapor ke Direktur Utama Rumah Sakit. Kalau memang terjadi gap dengan rumah sakit, silakan lapor ke Ikatan Dokter Indonesia. Untuk masyarakat, kami menghimbau harapan jangan terlalu besar kepada dokter. Yang bisa dilakukan oleh dokter adalah kami berusaha maksimal sesuai standar profesi. Kalau itu gagal pun dokter juga sedih. Kalau pasien itu berhasil sembuh atau nggak meninggal juga dokter ikut bergembira. Jadi IDI meminta pemahaman masyarakat bahwa yang dilakukan dokter adalah usaha maksimal seperti itu. Baik. Tidak menjanjikan hasil. Baik, ya kasus ini masih dalam penyelidikan hingga kini dan kita berharap penyelidikannya berjalan transparan dan memberi kejelasan bagi keluarga maupun publik. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan dan untuk seluruh tenaga kesehatan yang setiap hari berusaha menyelamatkan nyawa, semoga selalu mendapat perlindungan dan rasa aman dalam bertugas. Terima kasih untuk Dr. Pudiarto telah berbagi bersama kami dan terima kasih juga atas waktunya di Sindo Sore. Sehat selalu dok.